Terlihat sebuah mobil datang, ternyata itu adalah Asima, temannya Sip dari London yang sudah tiba di Jaisar. Asima terlihat sangat bahagia dan langsung memeluk Sip. Sip yang begitu malu karena dilihat oleh para pegawainya, dia pun langsung melepaskan dan mengajak Asima ke ruangannya. Saat di ruangan Sip, Asima meminta Sip untuk mencarikan seseorang yang bisa memasak makanan Rajasthan yang enak. Lalu Asima pergi meninggalkan Sip. Kemudian Sip sedang berpikir bagaimana menemukan seseorang yang bisa membantunya. Dan ternyata dia menemukan orang yang bisa membantunya, yaitu Nenek Kalyani. Di mana waktu itu dia pernah diundang makan malam bersama keluarga di rumah Kalyani. Kemudian Sip bergegas pergi ke rumah Kalyani. Beberapa saat kemudian, Sip sampai di rumah Kalyani. Dia terlihat sangat ragu untuk meminta bantuan. Kalyani tiba di rumahnya dan terkejut bahagia melihat Sip. Kalyani berkata, "Apa yang membawamu kemari sehingga kau harus repot-repot ke sini?" Dia pun menjawab, "Aku ke sini untuk bertanya padamu karena aku punya tamu di rumah dan dia ingin makan makanan Rajasthan, karena itu aku ke sini menemuimu." Kalyani menjawab, "Jangan khawatir dengan tamumu itu, biar aku yang mengurusnya." Sip berkata, "Aku minta maaf jika aku akan merepotkanmu." Kalyani menjawab, "Jangan berpikir seperti itu, aku selalu menyiapkan makanan setiap hari. Datanglah malam ini dan bawalah tamumu ke sini." Di dalam rumah Kalyani, dia sibuk mengawasi persiapan makanan untuk tamu spesialnya Sip yang akan datang. Dia berpikir bahwa tamu Sip adalah seorang yang sudah tua. Lalu Kalyani mengatakan pada Anandi untuk bersikap baik dan mengurus keperluan tamunya Sip. Tak lama kemudian, Kalyani dan yang lainnya terlihat tidak sabar menunggu Sip dan tamunya. Kalyani pun sangat terkejut melihat kedatangan Sip membawa seorang perempuan. Kalyani pun merasa kesal dan dia tidak suka melihat kedekatan Sip dan Asima. Mereka pun saling memberikan salam satu sama lain. Di sisi lain, Anandi menyangka bahwa Asima mungkin pacarnya Sip. Raut wajah Kalyani pun berubah menjadi murung. Lalu makan malam pun sudah disajikan. Di sini terlihat Kalyani sangat kesal dan cemburu melihat Sip begitu dekat dengan Asima. Dia takut kalau Sip pacaran dengan Asima. Kalyani pun semakin merasa kesal begitu melihat kemesraan mereka. Ketika Kalyani mengetahui bahwa Asima belum menikah, dia berjanji untuk mencarikan pasangan kekasih yang cocok untuknya. Asima sangat senang mendengar hal itu, namun dia memberi syarat bahwa pasangannya itu harus seperti Sip. Diam-diam Anandi mulai sadar kalau Asima tengah jatuh cinta pada Sip. Saat itu Anandi dan Asima sedang berbicara. Dia mengagumi cara berpakaian Anandi. Lalu Anandi menawarkan pada Asima untuk mencoba beberapa pakaiannya. Di ruang tamu, Kalyani berbicara dengan Sip dan menceritakan perceraian dan pernikahan dini yang dilakukan Anandi. Tetapi Sip sudah mengetahui kabar tersebut. Justru Sip sangat terkesan dengan kebaikan dan kesabaran Anandi menghadapi musibah yang dialaminya itu. Beberapa saat kemudian, semua orang dibuat terkejut melihat Asima memakai pakaian India. Asima sangat senang saat Sip memujinya. Anandi percaya bahwa Asima telah jatuh cinta pada Sip, tetapi Kalyani tidak percaya hal itu. Nenek Kalyani justru memperingati Anandi untuk tidak mengatakan kepada Sip kalau Asima jatuh cinta dengan Sip. Tak lama kemudian, Sip dan Asima berpamitan untuk pulang. Lalu Asima mengatakan pada Anandi bahwa dia akan segera mengembalikan pakaian dan perhiasannya. Dengan baik hati, Anandi mengatakan pada Asima untuk tidak mengembalikan barangnya itu. Dia memberikan sebagian hadiah oleh-oleh darinya. Kemudian Sip dan yang lainnya tersenyum mendengar hal itu. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan rumah Kalyani. Di tempat lain, Jagdish sedang melakukan wawancara di rumah sakit yang sama tempatnya dengan Gauri. Jagdish masih tidak tahu kalau Gauri yang telah mengusahakan agar dia bisa diterima kerja. Jagdish merasa senang karena dia akhirnya diterima bekerja. Di Jaisar, Anandi dan Sip sedang berjalan-jalan menggunakan mobil. Lalu Asima memotret semua pemandangan di desa. Terlihat beberapa orang sedang berkumpul untuk bermusyawarah. Mereka sedang berkumpul untuk menghentikan proyek pembuatan saluran air di Jaisar. Mereka menolak memberikan tanah mereka kepada pemerintah. Anandi dan Sip bergegas menemui mereka. Salah satu warga berbicara bahwa mereka menolak dengan adanya proyek itu dan dia memarahi Sip. Kemudian Sip sangat marah. Mereka pun saling berdebat. Namun Anandi menghentikan pertengkaran mereka karena pada dasarnya dia tidak menyukai kekerasan. Kemudian Anandi mengambil alih untuk berbicara dengan warga desanya. Anandi menjelaskan apa keuntungan yang didapat jika saluran air dibuat di desa mereka. Penjelasan Anandi pun bisa diterima oleh warga. Kemudian Sip dari tadi memperhatikan Anandi. Dia sangat kagum dan terpesona. Anandi pun menenangkan warga dengan kata-kata bijaknya. Akhirnya para warga itu setuju dan memberikan tanah mereka karena saran dari Anandi. Asima memuji Anandi yang begitu sabar menghadapi warga desanya. Sip pun semakin terpesona melihat Anandi. Setelah itu, mereka makan makanan tradisional bersama para penduduk desa. Saat di perjalanan pulang, Asima meminta berhenti dan meyakinkan Anandi untuk ikut bersama mereka. Terlihat Asima sangat bersemangat berbelanja. Kemudian Asima memotret Anandi dan Sip yang sedang mengobrol.
Saat keduanya akan berjalan, ternyata kain sari Anandi tersangkut pada jam tangannya Sip. Anandi pun berusaha melepaskan kain sarinya, lalu Sip mencoba membantunya. Tanpa sengaja, tangan keduanya pun saling bersentuhan. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Anandi dan Sip pun berusaha melepaskan kain sari itu dan kain sari itu pun terlepas. Setelah mereka selesai berbelanja, Sip dan Asima mengantar Anandi ke sekolah. Semua murid Anandi sangat senang melihat kedatangan Sip dan segera mengajaknya untuk bermain dengan mereka. Terlihat Anandi dan Asima sedang mengobrol. Dia berbicara pada Anandi bahwa dia sangat terkesan dengan pekerjaan Anandi. Lalu Asima meminta Anandi untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Sip atas namanya. Anandi pun menerimanya.